Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Arif Hidayatullah, Irfani Kurniawan, Bangkit Pandu Wiguna, Friska Purnama Asih, Seli Melinda, dan Nesti Rositasari ingin mempresentasikan hasil kerja kami materi tentang kearifan lokal konseling lintas budaya. Nah, yang pertama yaitu pengertian kearifan lokal. Jadi, kearifan lokal adalah sebuah tema humaniora yang diajukan untuk memulihkan peradaban dari krisis modernitas. Ia diunggulkan sebagai pengetahuan yang benar berhadapan dengan standar saintisme modern, yaitu semua pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan positivisme atau suatu yang penyusunan pengetahuan melalui observasi gejala untuk mencari hukum-hukum. Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobjektifkan semua segi kehidupan alamiah dan batiniah dengan akibat hilangnya unsur nilai dan moralitas. Sains modern menganggap unsur nilai dan moralitas sebagai unsur yang tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian kearifan lokal menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut S. Schwartz menyatakan bahwa secara konseptual kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan berlembaga. Yang kedua, menurut Pongpit dan Nantaswan menyatakan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antar generasi. Pengetahuan ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat lain, dan lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya menurut I. Ketut Gobiah menyatakan bahwa kearifan lokal atau local genius adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajek dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal berbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Dan selanjutnya menurut Quaritch Wells menjelaskan bahwa local genius atau kearifan lokal berarti kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu saling berhubungan. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang C, ciri-ciri kearifan lokal. Yang A, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang B, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang C, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. Yang D, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Selanjutnya, yang D, fungsi kearifan lokal. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang C, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada Pura Panji. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi dalam kerabat. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur petani. Yang ketujuh, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang kedelapan, bermakna politik, misalnya upacara ngakuk merana dan kekuasaan patron klien. Saya akan menjelaskan tentang wujud kearifan lokal. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Kearifan lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode yang panjang dan berevolusi bersama
dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami. Jadi, apa yang dikatakan kearifan lokal di setiap daerah yang berbeda-beda tergantung lingkungan dan kebutuhan hidup mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cangkupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut, sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk membedakan kearifan lokal yang baru saja muncul dengan kearifan lokal yang sudah lama dikenal komunitas tersebut, dapat digunakan istilah kearifan kini, kearifan baru, atau kearifan kontemporer. Kearifan tradisional dapat disebut kearifan dulu atau kearifan lama. Peran kearifan lokal dalam konseling lintas budaya. Peran kearifan lokal menjadi fondasi bagi individu dalam menjalankan setiap proses interaksi dengan lingkungan. Gejala mulai lunturnya internalisasi nilai kearifan lokal pada berbagai masalah sosial pada kehidupan masyarakat. Model-model konseling lintas budaya. Pelaksanaan lintas budaya secara umum itu ada 3, yaitu pertama, model berpusat pada budaya atau culture centered model. Model ini merupakan adanya pemahaman yang utuh dan benar dari kedua belah pihak, yaitu si konselor dan konseli, dalam memandang budaya mereka masing-masing. Yang kedua, model integratif atau integratif model. Model ini menekankan terhadap adanya pemahaman konselor terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi ketaatan nilai budaya konseli. Ketiga, model etnomedical atau ethnomedical model. Model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensibilitas transkultural. Baik, di sini saya akan membacakan integrasi nilai Islam yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa khalaqnakum shuhuban wa bailan lina'arafun inna ankaramakum mindallahi wa anqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu bangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.